pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Waalaikumsalam. Saya mempunyai kabar yang baik untuk Indonesia. Saya mendengar dari radio tadi pagi bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Wah, itu kabar yang luar biasa, Bung. Dengan begitu, saat ini kita sedang masuk kosongan. Benar sekali, Bung. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita. Kita dapat memanfaatkan situasi ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tunggu sebentar, Bung. Tapi saya bingung. Tadi yang Anda bicarakan tentang masa kekosongan, itu maksudnya apa? Jepang sudah tidak lagi menguasai wilayah Indonesia. Mereka telah menyerah setelah sekutu, sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai wilayah Indonesia. Oh, baiklah, saya mengerti. Terima kasih, Bung. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus cepat-cepat mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena Jepang sudah tidak memiliki wewenang lagi di Indonesia. Kami pun setuju. Saya pun setuju. Oleh karena itu, mari kita pergi ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk meminta beliau memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Tetapi, kita harus berhati-hati, jangan sampai kemerdekaan ini diproklamasikan oleh PPKI, karena PPKI merupakan organisasi yang dibentuk oleh pihak Jepang. Dengan begitu, jangan sampai kemerdekaan bangsa kita sendiri ada campur tangan Jepang. Maka dari itu, kita harus sepakat menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan ini kitalah yang menyusun sendiri. Kalau begitu, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu kabar ini. Saya akan mengajak para pemuda lain merebut kuasa dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para perwakilan golongan muda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Kami mencari Bung Karno. Apakah beliau ada? Kang Mas ada perlu apa? Ada yang perlu disampaikan dengan beliau? Baiklah, silakan masuk. Sebentar saya panggilkan dulu. Kang Mas, para pemuda datang mencari. Ada perlu apa mereka? Sepertinya ada hal penting yang ingin mereka sampaikan. Baiklah, saya akan menemui mereka. Silakan duduk.
Apa yang kalian perlu bicarakan sehingga datang kemari? Kemarin, saya mendengar berita dari radio bahwa Jepang telah menyerah sebagai sekutu. Kemudian, kami, para pemuda, telah sepakat bahwa kemerdekaan harus diproklamasikan segera. Tidak semudah itu memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Tetapi, kita tidak bisa melibatkan PPKI dalam kemerdekaan bangsa kita, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kita harus bisa memerdekakan bangsa kita sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Bukan begitu. Kita harus tetap mengadakan rapat PPKI, karena ini adalah tugas mereka. Kita harus tetap merdeka tanpa ada campur tangan dari bangsa mereka. Kita harus yakin bisa memerdekakan bangsa kita sendiri. Tapi, segelintir orang dari kita tidak akan mampu melawan armada mereka. Bagaimana nasib perempuan dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah nantinya? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan Indonesia, semakin cepat pula kita memutus nasib penderitaan bangsa ini. Ini adalah impian yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Baiklah, akan tetapi, beri saya waktu untuk merundingkan hal ini dengan golongan tua. Ya sudah kalau gitu, kami pamit dulu Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda mendesak untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Tetapi Bung, kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan proklamasi ini. Saya setuju. Yang harus kita pikirkan adalah tentang sekutu yang akan menguasai wilayah Indonesia. Benar, lagi pula mereka masih muda, belum bisa berpikir panjang. Kita harus memikirkan untuk masa depan dan mempersiapkannya lebih matang. Baiklah, Bu. Berarti kita semua sepakat. Kita sepakat. Para pemuda berunding dan memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta dari kediaman masing-masing menuju Rengas Dengklok dan dikawal oleh pasukan peta. Mereka mulai melakukan rencana itu keesokan harinya di tanggal 16 Agustus 1945. Ayo ikut kami, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Apa yang kalian lakukan? Maaf Lancang Bung, kami hanya ingin membahas kembali tentang proklamasi kemerdekaan. Bukankah sudah dibicarakan oleh Bung Karno bahwa proklamasi akan dibahas dalam rapat PPKI? Mengapa harus PPKI? PPKI adalah organisasi yang di bawah naungan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan bangsa lain. Pendapat kalian benar, tapi kita tidak bisa melakukannya tanpa bantuan Jepang. Kita masih membutuhkan mereka. Bagaimana jika perkataan mereka hanya janji manis semata? Apa yang akan Anda lakukan? Benar, maka dari itu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum rakyat Indonesia semakin menderita di atas tanah sendiri. Sudah saudara-saudara, kita bicarakan semua ini dengan kepala dingin. Bung Karno, Bung Hatta, bisa mari sebentar?
Bung Karno, Bung Hatta, saya mengerti atas keputusan Anda. Kami memang belum mempertimbangkannya terlalu jauh, tetapi kami yakin atas kemampuan para pemuda untuk memerdekakan tanpa bantuan bangsa lain. Apa mungkin itu semua bisa kita lakukan? Tentu mungkin. Dengan keyakinan dan kesungguhan kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang mengatur strategi jika terjadi penyerangan oleh bangsa Jepang. Bagaimana, Bung? Baiklah, kami setuju. Bangsa ini merdeka tanpa bantuan dan campur tangan dari Jepang. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh 3 anggota PETA tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian selamat. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika esok pagi pasukan dari Jakarta sudah siap? Jika memungkinkan, kita laksanakan besok pagi. Baik. Kapan kita akan menyusun proklamasi ini? Jepang tidak akan mengizinkan sekarang, apalagi jika mereka tahu kita sedang mempersiapkan kemerdekaan. Saya mempunyai usul. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Usulan yang bagus. Baik, kita akan pergi malam ini juga. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, rombongan tersebut kembali ke Jakarta untuk membahas proklamasi untuk esok hari. Mereka meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda, sebagai tempat musyawarah. Permisi, kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Baik, saya panggilkan terlebih dahulu. Selamat malam, ada perlu apa? Maaf mengganggu Anda malam-malam. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan besok. Baik, silahkan masuk. Baik, silahkan gunakan apa yang kalian butuhkan. Maaf, adakah pena dan kertas, Laksamana? Ada, sebentar. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah ini tidak akan ditandatangani oleh PPKI karena kita memutuskan untuk tidak ada campur tangan dari bangsa Jepang. Adakah usulan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika ditandatangani oleh orang-orang yang hadir dalam penulisan naskah ini, seperti bangsa Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan kita meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Setelah memutuskan perdebatan panjang, akhirnya mereka pun setuju menunjuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong tik naskah ini. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin tik? Tentu ada.
Usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercintanya. Alhamdulillah, semua lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat masa sulit ini. Terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memudahkan segalanya. Oh ya, apa kalian sudah merencanakan bagaimana kelangsungan proklamasi esok? Tentu sudah. Kami akan melaksanakan upacara bendera diiringi lagu Indonesia Raya karya U.R. Supratman. Bukankah kita belum memiliki bendera? Astagfirullah, saya telah melewatkannya. Bagaimana jika dikau yang menjahit bendera tersebut? Tapi saya tidak memiliki kain lain, hanya ada kain merah dan putih. Tidak apa, kita buat bendera yang gambarnya mudah, tetapi memiliki makna tersendiri di dalamnya. Baiklah, Kang Mas harus bersiap untuk proklamasi esok. Baik. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa kita. Baik, Bung. Saya akan meletakkan anak buah saya. Baik, laksanakan. Laksanakan. Siap, gerak. Luruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita untuk ada naiknya dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kita kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya saudara-saudara. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi sebuah kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodai. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.